Apa yang kamu lakukan? Oh, pendeta tahu ini. Kamu tidak tahu. Belakangan ini laut tidak ada angin dan ombak besar. Kami para penduduk pergi ke laut untuk memancing setiap hari. Tidak bisa menangkap ikan hanya dengan bekerja. Saya tidak bisa hidup hari-hari ini. Jadi kami semua di sini, untuk meminta berkah dari Dewa Naga. Ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada monster. Pasti ada monster. Ada kejadian aneh di pulau kamu belakangan ini? Tidak ada. Tidak ada kan? Oh ya. Anak yang dikandung oleh istri Lin Yuang dan istri saya. Anak saya sudah lahir beberapa bulan. Lalu keluarga Wang belum bergerak. Nah itu dia. Orang-orang zaman dulu ada yang hamil. Oktober penuh langit dan tempat bulat. Januari hidup. Pasti hantu. Desember belum lahir. Anggap saja final. 14 bulan. Ini bencana besar. Di mana-mana. Manusia dan hewan tidak bisa bertahan. Tumbuhan tidak tumbuh. Hei UPS. Apa yang kamu lompat-lompat di sini? Bagaimana jika kamu melukai bayi itu? Saya hanya ingin terbalik. Biarkan dia cepat bangun. Keluarlah cepat. Sudah 14 bulan. Ayo duduk. Hei. Suatu hari tetangga saya Nenek Liu bilang kehamilan saya mungkin palsu. Bilang ada sarkoma besar tumbuh di dalam. Dan saya sangat kesal. Hei, ada cara mulut Gucci bisa disegel. Populasi tidak bisa disegel. Dia bilang kamu biarkan dia mengatakannya. Anak ini ditahan. Seharusnya lahir bulan ini dan dipotong bulan depan saya pernah dengar. Saya belum pernah dengar dipotong selama 4 bulan hahaha. Hei nak. Tidak bisa keluar? Hahaha. Anak. Ayo keluar. Istri Bodhisattva, Lin Yuan hamil 14 bulan. Belum lahir. Apa ini, sengaja diatur oleh Bodhisattva, saat dia menganugerahkan anaknya? Belum lahir. Ya. Biksu miskin ini menanggapi permintaan peri besar. Memberinya sifat supernatural dan penuh kasih. Dan ini supernatural dan alami. Membutuhkan waktu lebih lama untuk hamil di rahim ibu. Untuk mengkonsolidasikan dan bertahan. Jadi biksu miskin mengatur dia untuk lahir sebulan kemudian. Ini disebut Bodhisattva bulan sabit. Bukan bulan. Ini terlambat 4 bulan. Terlambat 4 bulan. Sangat aneh. Teman-teman. Ini dia sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah lebih dari 4 bulan. Kami pergi ke laut setiap hari tapi sering gagal. Ya. Bagaimana kamu akan hidup hari-hari ini? Tidak perlu dikatakan. Ini ada hubungannya dengan keluarga Lin Yuan. Bagaimana dengan ini? 9 dari 10 keluarganya benar-benar hamil monster. Mereka ingin menyakiti orang-orang di pulau kita. Yaitu harus dihilangkan. Harus. Ya beberapa hari lalu. Taois itu sangat aneh. Mungkin. Ini para dewa yang mencerahkan kita semua. Kamu benar. Mari kita singkirkan monster kecil itu. Pergi ke dia Lin Yu untuk menyelesaikan masalah. Pergi. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Tarik wanita hamil itu keluar. Tarik keluar untuk apa tarik keluar? Minggir. Erniang minggir Erniang.
Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti, berhenti. Lin Yu, istrimu hamil monster, tahukah kamu? Itu adalah ilahi. Sudah 14 bulan. Apa yang bukan monster? Lihat pulau kita sekarang. Tidak bisa menangkap ikan saat pergi ke laut. Cuaca aneh. Tidak ada angin hari ini. Tiba-tiba tsunami terjadi. Semua kapal penangkap ikan di laut rusak. Kamu tidak akan berhasil. Diam, bagaimana kamu bisa menyalahkan anak itu? Siapa yang kamu salahkan anak ini? Apa monster dia? Dewa Li Yuan telah tercerahkan. Oke, kamu harus berpikir begitu, oke. Dia monster. Monster itu lahir untukku. Aku ingin memukulmu dan membunuhku bersama. Oke. Lin Yuan, ini yang kamu katakan. Jangan salahkan aku lagi. Orang-orang baik. Pergi bertarung dengan api semua orang. Pukul, pukul, pukul. Tiada batas Tianzun. Apa yang begitu ramai? Biarkan jalan yang miskin juga melihat. Hahaha. Taoist Xiantong, apakah kamu datang tepat waktu? Hei, tunjukkan semua orang. Apakah ini Wang Xi hamil monster? Ah, orang-orang jangan panik. Nyonya hamil 14 bulan dengan Liu Jia. Taoist benar-benar dewa. Ya memang 14 bulan. Ya, hahaha. Taoist. Dia sudah hamil 14 bulan. Bagaimana bisa begitu lama? Apakah dia monster? Kita semua tahu tentang Taishang Lao Junkan. Ah, aku tahu. Bukan itu si kakek itu. Kepada Lao Zu. Ibunya mengandungnya selama lebih dari 60 tahun. Tapi dia lahir sebagai seorang kakek. Jadi aku menamainya Lao Zu. Hei, kamu bilang dia monster. Ini baru monster. Kamu benar. Jadi kamu tidak hanya tidak mengandung monster, tapi dia juga orang yang luar biasa dan kaya. Hahaha, hei. Taoist Priest. Besok tanggal 23 Maret. Anakmu pasti akan lahir. Oh sayang. Aku berharap. Taoist Supernatural Arithmetic. God calculate. Hahaha. Ibu. Bekerja keras, ibu. Dorong lebih kuat. Ayo. Ini handuk panas. Ayo, ayo. Dorong lebih kuat. Dorong lebih kuat. Sakitnya bikin mati. Aku hampir sampai. Benar. Dorong keras. Dorong lebih kuat. Ibu, kamu harus bertahan. Dorong lebih kuat. Cepatlah. Nak, kamu mau bikin ibumu mati. Keluarlah segera. Kenapa ada cahaya merah di seluruh rumah? Cepat! Dan ada wangi-wangian. Ya ya. Aduh, baunya enak sekali. Oh, bayinya lahir. Aku melahirkan, aku melahirkan, aku melahirkan, aku melahirkan. Melahirkan. Hahaha, ayah sedang melahirkan. Kasih aku adik perempuan lagi. Anak perempuan lagi. Anak master. Dia tidak menangis? Aku pegang kakinya dan tampar keras. Dia tidak menangis. Dia tidak menangis, aku yang ingin menangis. Jika ayah dan kakak tidak menangis, mereka akan menghancurkan Gucci dengan cara lama. Hei, hancurkan Gucci. Aku menghancurkanmu. Aku sudah menghancurkanmu. Ini perintah. Ini perintah.
Master Lin, Tukang sihir sudah datang. Tukang sihir sudah datang. Silakan masuk. Tukang sihir sudah datang. Silakan masuk. Silakan duduk dan datang. Datang minum air. Jalan yang malang tidak ke sini untuk meminta air hari ini. Aku ke sini untuk meminta minuman pernikahan. Hahaha Master Lin. Sudah waktunya untuk minuman bulan penuh anak. Ondang Tukang sihir untuk minum. Itu hal kecil. Bukan minuman pernikahan. Yo. Kenapa begitu? Bayi itu lahir sebulan yang lalu. Jangan menangis, jangan membuat masalah. Jangan berkata sepatah kata pun. Hei hahaha. Anak itu tidak lahir pada 14 bulan. Aku lebih cemas lahir tanpa menangis selama sebulan. Aku melahirkan beberapa anak pertama dan semuanya baik-baik saja. Hanya dia yang tidak akan benar-benar. Biarkan jalan yang malang melihat. Hei. Hei. Yo anak baik. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Yo. Abaikan aku. Haha. Haha siapa namamu? Oh. Ayah dan ibu tukang sihir melihatnya selama sebulan tanpa menangis atau membuat masalah. Aku baru saja menamainya Moniang dan Lin Moniang kemarin. Yo. Apakah itu nama yang bagus? Ini. Hei aku takut dia akan diam seperti ini seumur hidupnya. Tidak. Tentu saja tidak. Hahaha guru. Guru. Hei ini muridku. Aku baru saja tahu ada kejadian besar di laut. Kapal nelayan menabrak karang. Kelimanya jatuh ke laut. Ini akan mematikan. Anak itu akan menangis UPS. Hahaha siapa bilang dia tidak bisa menangis? Siapa bilang dia bisu? Hahaha. Murid kemampuanmu belum bagus. Salah hitung. Saat ini tidak ada kapal nelayan di karang. Tidak ada yang jatuh ke laut. Taois. Aduh. Lihat. Hei tertawa. Tertawa hahaha. Aku akan memelukmu hahaha. Aduh. Guru Lin. Mari kita persiapkan pernikahan kali ini. Oh aku pasti akan mentraktirmu minum anggur pernikahan. Kapan waktunya? Silakan minum anggur pernikahan. Hahaha tidak apa-apa. Selamat tinggal. Santai saja. Hahaha terima kasih Taois. Haha aduh. Dia menangis dan tertawa hahaha. Bodhisattva. Aku merasa sedih kamu pernah menjadi muridku. Membantu makhluk hidup adalah tanggung jawabku. Tidak sedih. Kita baru mencoba Moniang sebentar baru sebulan. Dia memang baik hati dan spiritual. Bisa dilihat dia cukup mampu mengambil tanggung jawab penyelamatan laut di masa depan. Kamu butuh lebih banyak pengalaman. Tapi masalah dewa laut misterius ini tidak boleh diketahui orang lain. Jangan beritahu Moniang. Baik. Maka kita berdua akan diam-diam menjadikannya murid. Apa yang dikatakan Buddha? Hahaha. Kak, ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku. Tidak bisa menangkapnya kan? Ah. Kak Suanyuan. Berani turun? Ayo turun. Turun. Ini. Hehehe turun.
Hahaha. Hahaha goblin. Orang sudah jadi goblin. Tidak suka goblin. Kamu bilang tadi. Pangeran benci goblin. Jadi aku akan memakanmu. Ayo biar aku memakanmu makan kamu. Yang mulia. Itu Chiuying. Jiayu Mirka. Bodoh masuk-masuk. Hahaha aku sudah melihat pangeran kedua. Yang mulia sudah melihat putri. Apa yang kalian berdua lihat? Ahahaha. Yang mulia, kami tidak melihat apa-apa. Sialan. Maksudku apa yang kamu lihat di luar negeri? Hahaha. Yang mulia, aku melihat Barefooth Immortal pergi ke Pulau Meizho. Yang mulia, aku juga melihat Guanyin Bodhisattva mengunjungi langit di atas Pulau Meizho. Mereka sedang apa di sini? Tidak peduli apa yang dia datang. Qian Kun Dava pangeran ini akan segera berhasil. Ayo, ada. Kamu bertanggung jawab untuk berjaga untuk pangeran ini. Ya pergi. Aku juga pergi. Kamu mau apa? Bagaimana bisa kamu berlatih jika pergi ke pangeran ini? Tunggu aku di rumah. Jadi baik. Ayo pergi. Feng Niang jangan lari. Aku akan menangkapmu. Ayo, ayo. Tidak bisa mengejar aku. Tidak bisa mengejar. Ikuti aku. Tang Waku, kamu mau kemana? Hahaha ibuku jangan lari. Yang mulia keempat. Yang mulia keempat. Laut Timur sedang dalam masalah. Lubang apa ini? Ini jelas kakak keduaku sedang berlatih Qian Kun Dava. Gua sangat kuat. Maka yang mulia kedua pasti sudah menguasai skill ini. Kakak keduaku sudah menguasai skill ini. Banyak berkumpul. Harus disiplin. Sekarang dia sudah. Kamu selesai. Kita harus memberi selamat padanya. Yang mulia kenapa kamu tidak mengerti? Jika yang mulia kedua sudah menguasai skill ini, dalam semua kesombongannya, siapa yang bisa melawannya di seluruh istana naga? Maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Apa untungnya buatmu? Kamu sudah mengikuti aku selama 1000 tahun. Kamu harusnya mengenal aku. Aku paling benci orang yang memprovokasi persaudaraan kita. Hamba tua tidak berani. UPS aku tidak hati-hati. Aduh, ada apa ini? Ada apa? Hei kalian berhenti. Blood Siasha. Ada apa ini? Putri, kecil-kecil. Aku tidak tahu. Ada gempa di Laut Timur 500 tahun yang lalu. Meruntuhkan istana naga. Apakah Land Rover akan runtuh kali ini? Ya Tuhan, bagaimana ini baik?
Ratu, ayo kita cepat-cepat bandingkan di darat. Hei, Yang Mulia. Bagaimana dengan Yang Mulia? Bagaimana dengan pangeran kedua? Aku tidak tahu. Tidak. Lalu kenapa kamu tidak mencarinya? Yang Mulia. Ayah, hati-hati. Tidak ada angin, kenapa ada ombak besar seperti ini? Skor cepat. Hitung dan bagi. Cepat. Istana Naga sudah mati. Semoga Tuhan memberkati Anda. Semuanya sudah berakhir. Permaisuri, permaisuri, permaisuri. Apakah pangeran kedua sudah ditemukan? Dia tidak memilikinya. Mungkin. Kamar goblin mana lagi yang kamu datangi? Bagaimana kamu berbicara di depan para pelayan? Pergi. Bawa aku Jiaing dan Jiayu. Aku menemukannya segera. Oh sayang. Cepat kamu. Apa yang terjadi di sini? Ini kamu. Kamu di sini. Semuanya berantakan. Hei, anak ketiga. Hei, cepat bersiap-siap. Ayo kembali ke Pulau Meizhou. Hei, ayo pergi. Kakak Shintian, bangun. Kakak Shintian. Kakak Shintian. Kakak Springfield. Apakah kamu baik-baik saja? Angin laut kencang, hati-hati, jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Lihat dewa ini. Dia sudah pergi. Hei kakak. Lihat semua ikan mati di laut. Ombak aneh tadi membunuh begitu banyak ikan. Tidak mungkin buruk untuk Sirenekan. Apapun itu, kita mendapat berkah terselubung. Mendapatkan tawaran besar. Hei, aku benar-benar tidak tahu ini berkah atau kutukan. Mereka semua teman baik kita. Kenapa mereka semua mati? Aku harus menyelamatkan mereka.
Kamu harus menyelamatkan mereka. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kamu bukan seorang langsung. Hei, temani aku berdoa kepada Tuhan. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Uhuh. Linus Moniam. Tuhan memberkati. Selamatkan ikan-ikan malang ini. Ayo. Ayah. Sangat berat. Uhuh. Ayah. Lihat ikan besar ini. Lumayan besar. Setidaknya belasan kati. Sayang sekali ikan-ikan ini mati. Tidak apa-apa kau mati. Selamatkan lagi bunuh. Anak kecil. Arbor tua. Apa kamu diutus Tuhan untuk menyelamatkan ikan-ikan ini? Aku bukan. Aku seorang bartender. Langzong. Langzong Aber itu. Tolong selamatkan ikan-ikan ini. Ikan-ikan ini sudah mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Atau aku akan merebus sup dan obat? Kamu buka mulutmu dan beri makan satu persatu. Terima kasih. Arbor, terima kasih. Arbor berlutut. Oh. Terima kasih Abe. Ikan-ikan diselamatkan. Bangunlah anak. Oke. Ada resep untuk menyelamatkan ikan-ikan ini. Pengenalan obat. Itu rambut. Apa kamu mau? Bagaimana bisa? Dia memandang rambutnya seperti nyawanya. Aku menyeretnya, dan dia tidak mau melepaskanku. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hei Arbor. Itu. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ikan itu? Kapan Arbor berbohong kepada anak kecil? Apakah kamu bersedia memotongnya? Niang. Kamu benar-benar memotongnya. Gadis itu sangat baik hati. Arbor, ada apa? Apakah kamu seorang peri? Nenek bukan peri. Gadis tadi ketulusanmu yang menyentuh langit. Selama kamu tulus dan baik hati, langit akan selalu membantu kita. Oke. Syukurlah. Gadis. Bisakah kamu membaca? Oke. Dia hebat. Buku Mirka. Biarkan dia membacanya semua. Haha. Gadis. Aku punya buku di sini. Bacalah dan kamu tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa. Kamu bisa menyelamatkan nyawa. Aku belum pernah melihat kata-kata dalam buku ini sebelumnya. Aku tidak bisa membacanya. Sumber untuk memahaminya bukanlah kemampuan, tetapi tentang hati. Aku meminjamkan buku ini padamu. Aku akan mengambil buku itu dalam 3 hari. Oke. Terima kasih Abe. Aku membuat catatan. Oke.
Kita sampai. Hari ini aku menangkap banyak ikan. Ya. Hei, kenapa ada begitu banyak? Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi di laut hari ini. Lihatlah, kita mendapat pencarian besar. Hahaha, bagaimana dengan Moniang? Oh, dia pergi ke pantai bermain lagi. Hei, Hahaha, ayah, kamu istirahat. Aku akan masak. Ayah dan ibu, kakak aku pulang. Yupes, ya. Lihat kamu seperti ini. Kemana dia pergi? Aku berhasil dan aku bawa laut itu kembali. Pergi cuci muka. Kamu ganti baju belum? Ayah, aku masak sama kakak ipar. Aku cuci setelah makan malam. Tidak, cepatlah. Lakukan sekarang. Cepat nurut pergi. Cuci tangan cepat. Anggur beras kita juga enak hari ini. Minum yang enak malam ini, haha. Kenapa ikan ini bisa bersinar? Ayah datang lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa begitu terang? Dad Eng Lihei, ada apa dengan hujan ini? Oh yo, Ada apa? Apa ini? Aneh sekali. Ayah, ikan apa ini? ayah juga tidak tahu. Setelah memancing bertahun-tahun, ayah juga pertama kali melihatnya. Kenapa ikan ini bisa bersinar? Ah. Ayah, lihat. Dia menangis. Ikan, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Apa kamu terluka? Ikan, kenapa kamu menangis? Bibi ikan, mau kasih dia obat. Aku bahkan kasih dia ramuan ajaib. Ayah lihat. Wah, Yulin masih bersinar. Oh, benarkah? Lihatlah. Ikan itu terus menangis. Sisiknya bersinar lagi. Mungkin ini adalah intisari, ikan berusia 1000 tahun. Bisakah ayah tidak memakannya? Sekarang lepaskanlah. Ayah dan kakakmu masih menunggu untuk meminumnya. Kakak ipar. Jangan taruh di panci. Aku takut itu sial. Maka dengarkan Moniang. Sapatlah selajai ikan ini masih hijab. Bawa ke pantai dan lepaskan. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, hei. Bantu kakakmu, bantu kakakmu. Biarkan aku mengangkat tanganku. Hei, kamu bilang ini aneh. Ikan, kamu harus berhati-hati lain kali. Berhenti menggali ke dalam jaring. Jangan terluka lagi. Pergi, aku harap kamu selamat. Jangan khawatir. Pergi kakak. Akhirnya pulang. Hari ini, kita sibuk. Ayah. Apa itu? Sangat terang. Ya. Anak kedua turun dan lihat. Ide bagus. Hati-hati kakak, hati-hati. Ayah adalah ikan aneh yang bersinar. Oh, mengapa ikan aneh itu begitu besar? Dik. Cepat bawa pulang. Hei. Aduh. Ikan yang aneh. Oh sayang, Ini luar biasa. apakah ini ikan? Jelas bayi besar. Hahaha. Aku telah memensing delot selama wushu tahun. Ini pertama kalinya aku melihat hal langka seperti ini. Ya, ayah dan anak kita dalam bahaya hari ini. Ya Tuhan. Berikan kami bayi. Hahaha ya. Ini kehendak Tuhan ya. Itu dia. Ini takdir. Kurasa dagingnya lebih enak daripada ikan biasa. Hei. Jual saja. Aku takut ini akan terjual dengan harga mahal. Kalau kita orang miskin memakannya, kita akan buta. Ya, atau menantu tertua benar. Aku akan membawanya ke pasar besok untuk menjualnya. Pasti terjual dengan harga bagus. Sayang sekali dijual.
Kamu bisa lihat sisiknya bersinar. Kupas sedikit lagi untuk dijadikan lampu, dan hemat lilin. Benar? Itu ide bagus. Itu ide bagus. Tinggalkan sedikit. Jangan bungkus semuanya. Biarkan aku menjualnya besok. Kamu bisa bayar harga tinggi. Hahaha. Oh. Masih menyalakan lampu sampai larut malam? Ayo. Bukan lampu? Apa ini sisik ikan? Sangat terang. Ayah ini bisa menghemat. Banyak uang minyak lampu. Hei, kamu sangat bijaksana. Apa yang kamu lihat? Yo, apa yang tertulis di sini? Kenapa ayah tidak mengenali satu kata pun? Ayah bisa baca buku ini? Tidak dalam kemampuan, dan dalam hati. Oke. Kamu bisa baca dan bermain pelan-pelan dulu. Ayo. Tidur lebih awal. Jangan baca terlalu larut. Ayah tidur dulu. Bawa air ini. Oh, Ayo. Bawa makanan ini. Arbor. Jadi ada apa? Om Tian-Tian, kamu tahu? Rob menangkap harta karun tadi malam. Ikan aneh yang sangat besar. Itu bersinar. Lebih terang dari lentera. Air mata masih di mataku. Pasti itu ikan yang aku dan kakakku lepaskan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Cepat-cepat. Pergi ke pasar dan beli ikan ini. Cepat bawa ke pantai untuk melepaskannya. Ayo. Aku juga pergi ke Liu Mei. Ayo pergi. Hei Shengqiang. Pada Carver. Dan seterusnya. Yonu ya apa? Hehe, kalian berdua kakak adik juga berani datang melihat Rare. Hei. Kalian kebetulan ada di sini. Kalau aku melakukannya nanti, kalian berdua tidak bisa membuka mata, hahaha. Oh. Hei. Arbor. Bagaimana kamu bisa menggantungnya? Kamu lihat mulutnya berdarah. Hahaha. Ikan aku sudah bilang hati-hati. Kenapa kamu tidak menurut? Pas untuk kalian berdua. Aku juga istirahat sebentar. Hahaha, istri. Kenapa ada begitu banyak sisik ikan yang hilang dari tubuh ini? Kemarin aku tidak kehilangan beberapa tablet. Anakku mengupas beberapa potong. Bersiap untuk menjadi lampu. Hahaha. Hei. Dengar kamu. Kamu lihat ikan ini kemarin? Kemarin aku bertengkar dengan ayahku. Lihat betapa anehnya. Masukkan kembali ke laut untuk melepaskannya. Hei, aku tidak menyangka kamu menyelamatkannya. Kamu kembalikan padaku. Hei. Jadi kamu tidak di sini untuk menonton kesenangan. Mereka datang untuk mencuri ikan berhargaku. Benarkah? Arbor. Belum genap 1 atau 2 tahun sejak keluarga Lin saya tiba di Pulau Meiso. Ayahku seperti apa? Orang yang tidak tahu. Berani melakukan sesuatu tentang perampokan. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bukan ikan biasa. Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Jika dia ikan biasa, hanya untuk wajahmu, aku akan memberikannya padamu. Tapi dia luar biasa. Aku menasihatimu. Atau jangan buka mulutmu. Kalau semua orang tidak nyaman. Bagaimana dengan kakak? Tidak apa-apa. Bukan hanya uang. Berapa katamu yang kamu inginkan? Hei. Bisakah aku masih mengenakan harga tinggi pada kalian berdua? 10 tael ya 10 tael. 10 tael. Abe, kamu merampok uang. Ini ikan ajaib. Jika aku pergi ke pasar nanti, setidaknya harus dijual seharga 15 tael perak. Ahaha. Arbor, jangan membuat masalah, Arbor. Dan dia sudah mati. Kakak, kamu tinggal di sini dengan Arbor. Aku akan kembali untuk mengambil peraknya. Abe, kamu menunggu. Jangan jual dia, Arbor. Arbor. Moon Lotus.
Kakak ambil mahar kakak ipar untuk ikan ini. Apakah kakak ipar akan setuju? Kakak iparmu lebih kecil. Masih baik untuk orang. Kakak kamu sangat baik. Ketika Moon yang besar nanti dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apa maksudmu? Kakak hanya ingin kamu bahagia setiap hari. Asal senang saja. Kakak tidak ingin kamu melakukan hal lain. Baiklah. Kita harus pergi ke laut dalam. Kakak, jangan khawatir melihatnya dengan matamu sendiri kali ini. Oke. Hei kakak-kakak, kamu lihat. Ikan ayo pergi. Kalau tidak seseorang akan datang menangkapmu lagi. Sialan ikan besar. Oke. Yang Mulia mohon bersabar. Ini akan segera baik-baik saja. Kamu lembutlah. Apakah kamu ingin membunuh pangeran ini sampai mati? Yang Mulia saya salah. Yang Mulia tenanglah. Santai saja. Hei ketuk-ketuk. Benar-benar. Hei Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, kamu tidak lebih baik dalam berlatih daripada kami di sini. Kami sama sekali tidak tahu cara berlatih Kian Kundava. Saya bahkan tidak tahu apakah Su akan pingsan, muncul dan jatuh ke tangan ikan besar. Saya memikirkan seluruh pangeran kita, hampir jatuh ke tangan ikan besar. Menjadi santapannya. Mereka akan mengubah pangeran kita menjadi kotoran lagi. Saya sangat sedih. UPS si hitam kecil. Bagaimana kamu mengatakannya? Pangeran Milia Kira. Bagaimana bisa dia dibunuh oleh nelayan rendahan berubah menjadi setumpuk kotoran? Kamu seharusnya sekelompok. Sekelompok pupuk. Kalian bajingan. Tidak ada yang bisa diajak bicara yang saya suka dengar. Roll. Siapa yang menyuruh kita tidak berbicara? Tapi kita setia. Kamu adalah kakak Yao. Ini Yang Mulia. Yang Mulia. Apakah Yang Mulia akan meninggalkan bekas luka di mulutnya? Ya. Tali menusuk bibir. Bahkan jika sembuh, pasti akan ada bekas luka. Diperkirakan akan menjadi mulut. Apa? Perlakukan pangeran ini dengan baik. Kamu harus bilang pangeran ini mulut besar. Aku akan membunuhmu. Aduh pangeran, tenanglah. Maafkan aku sekarang, aku gatal. Cepat. Pemutaran kata terbang. Pangeran adalah sisik ikan. Tersisa terlalu sedikit oleh nelayan. Tidak ada sisik. Aku gatal aneh. Bagaimana kamu mengobatinya? Bagaimana kamu mengobatinya? Sisiknya hilang. Sejak itu akar penyebab penyakit tertinggal di tubuh. Karena cuaca. Banyak berkeringat. Gatal. Penyakit ini mengobati gejala tapi tidak akarnya. Lalu minum obat. Tidak ada obat di sini. Hei. Lalu cepat ambil. Ambil. Ya. Kalian berdua pecundang. Kenapa tidak menggeruk Yang Mulia? Hehe, Yang Mulia kedua garuk. Guleng. Aduh pergi. Aduh. Pria ikan besar membunuh pangeran ini. Tidak balas dendam. Aku bersumpah tidak menjadi dewa. Raja ini telah kembali dari istana langit tinggi. Tidak menyangka hampir melihatmu. Diri. Aduh anakku. Bagaimana lukamu? Sakit? Rusak. Sekarang mulut besar, aduh. Aduh, sakit sekali. Masih sakit? Aduh, bisa tidak sakit? Sulit makan sejauh ini. Mulut menganga bukan masalah besar. Menyelamatkan nyawanya. Ini berkah dalam kemalangan.
Ayah meski yang mulia. Mulut bisa menyembuhkan. Dia kehilangan sebagian besar kulit kepalanya. Aku khawatir akan ada bekas luka seumur hidup. Dan sisiknya telah tercabut cukup banyak. Sulit mendapatkan kidan yang selama serangan ini. Mengerikan. Ayah. Dan meminta ayah membalaskan dendam anaknya. Ini semua kesalahan Kian Kundafa. Baik. Siapa yang menyuruhmu berlatih Kian Kundafa? Jika kau tidak gila. HMPH dengan manamu. 100 nilaian. 1000 jaring tak bisa menangkapmu. Enak, aku ingin berlatih Kian Kundafa dengan baik. Efek besar untuk Donghai. Melayani ayahmu. Semua dengarkan. Di masa depan, jika ada yang diam-diam berlatih Kian Kundafa di Istana Naga, hukuman berat. Ya. Kakak kedua, aku punya ginseng berumur 1000 tahun. Sangat membantu untuk pemulihanmu. Akan kukirimkan nanti. Adik keempat. Ini yang terjadi sekarang. Apa kau merasa senang? Aku kamu apa kamu? Kucing menangisi tikus belas kasihan palsu. Lihat apa itu? Hei, lihat-lihat. Hahaha. Aku Duk yang tak bisa dikurung. Aku hampir lahir. VIP. Apa lagi yang ingin kalian mainkan? Kaisar Jade, ada hal penting untuk dilaporkan. Lihat. Cinta Dewa Telanjang hampir lenyap. Mengapa baru datang? Kaisar Jade mempercayakan Xiao Xian untuk mengamati sentimen rakyat di 3 alam. Xiao Xian baru saja kembali dari dunia. Jadi aku terlambat. Oh, kau ada hal penting. Katakan bahwa Kaisar Giok baru saja. Saya menyaksikan kecelakaan kapal yang aneh di Laut Cina Timur. Pulau Meizo di Putian dan desa-desa nelayan terdekat. Lebih dari selusin nelayan tewas tragis dalam ombak yang berbahaya. Kaisar Giok itu mengejutkan. Diperankan oleh Xiao Xian. Masih memohon kepada Kaisar Giok untuk menganugerahkan Dewa Laut. Peri tanpa alas kaki. Sehari atau 2 hari yang lalu, kamu meminta Kaisar Giok untuk mengkanonisasi Dewa Laut. Kaisar Giok memerintahkan bahwa kita akan membahasnya lagi. Bahas lagi. Hari ini, kamu membicarakan hal lama lagi. Ini bukan hanya mencari masalah. Apakah ini berlebihan? Kaisar Giok. Xiao Xian bersikeras memohon kepada Kaisar Giok untuk menganugerahkan Dewa Laut. Spesialis dalam penyelamatan maritim. Melindungi keselamatan manusia di laut.
Harmoni koeksistensi tiga alam. Manusia semakin sering pergi ke laut. Jumlah orang yang meninggal di laut berlipat ganda setiap tahun. Saya pikir usulan peri tanpa alas kaki harus dipertimbangkan dengan serius. Kaisar Giok permaisuri. Hal ini tidak boleh disegel. Ketika tiga alam pertama kali ditentukan, Kaisar Giok telah menamai saya Raja, Naga Empat Laut di Tenggara dan Barat Laut. Alam utama. Seperti kata pepatah, terlalu banyak nahkoda merusak kapal. Oleh karena itu kanonisasi Dewa Laut tidak nyaman. Ao Guang. Kaisar Giok menamai kamu Empat Raja Naga, Minger dan lainnya, melindungi kedamaian Empat Laut. Mengapa kecelakaan kapal begitu jauh? Apakah kamu berhasil? Peri tanpa alas kaki salah. Seperti ikan itu adalah makhluk laut. TAPI ikan harimau itu tidak pernah puas. Berburu dan membunuh. Akibatnya ada spesies kehidupan yang punah di laut. Sihai benar. Raja Naga Nanhai Aokin meminta Kaisar Giok mengeluarkan dekret, melarang nelayan pergi ke laut untuk memancing. Mengapa nelayan mencari nafkah dengan memancing? Baiklah. Guru Sian King, jangan berdebat lagi. Biarkan saya berpikir lagi tentang ini. Lalu putuskan. Ayo. Ah. Bagus sekali. Dukyan tetaplah Dukyan, sedih dan kejam. Ini melegakan. Pangeran dan Putri Xie memuji. Sang kecil rela mati untuk sang pangeran. Baiklah, ayo pergi. Ayah. Ayah? Kapan ayah kembali dari surga? Datanglah ke balairungku kalian berdua. Ini ayah. Terima kasih atas panggilan sang permaisuri. Xiao Xianchen menunggu untuk diturunkan pangkatnya. Jika bermain di balairung surga, mohon segel seorang dewa laut. Istana ini menganggapnya serius. Surga dan bumi juga merasa masuk akal. Hanya saja Raja Naga Empat Lautan berusaha keras menentangnya. Surga dan bumi tidak bisa memutuskan. Aku mengerti. Segel dewa laut. Tunggu sampai waktunya tepat. Selamatkan dari laut. Selamatkan orang yang dalam kesulitan. Tidak sabar. Kalau tidak, berapa banyak orang yang akan mati di laut? Maksud sang permaisuri. Istana ini berpikir bahwa dewa laut hanyalah sebuah gelar. Yang penting selamatkan orang dulu. Gelar akan disegel ketika waktunya tiba di masa depan. Xiao Xian akan melakukan yang terbaik. Lakukan dengan benar. Ayah. Kakak. Anak menemui ayah. Baik. Sejak anakku, kamu akan lebih menahan bawahmu di masa depan. Jika ada yang salah lagi. HMPH sekali surga tahu bahwa Kaisar Giok menyalahkan janda ini. Tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah Raja Surga Kaisar Giok jauh. Bahkan jika ada kesalahan, bagaimana dia tahu? Kaisar Giok jarang turun ke bumi. Tapi ada seorang bernama Dewa Telanjang Kaki di sisinya. Dia adalah Dewa Pengembara Tiga Alam. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Bukankah dia hanya seorang dewa telanjang kaki? Ayah masih takut sama dia? Hehe. Ada pepatah bilang yang gak punya sepatu gak takut sama yang punya sepatu. Orang suci ini bukan cuma menteri penting di surga, tapi juga raja yang banyak urusan. Dia pengen tahu segalanya. Entar Kaisar Langit juga bakal tahu segalanya. Gak ada apa-apa kok. Baru aja ada kejadian. Kasih tahu aja dia. Kurasa ini bukan masalah besar. Perkataan gak penting.
Mama. Beberapa hari ini, orang suci tak beralas kaki lagi ada di Balai Langit Tinggi. Ngebahas bahaya laut. Katanya banyak setan dan hantu yang bikin onar di laut. Nyaru Kaisar Langit buat nunjuk Dewa Laut, yang khusus nanganin penyelamatan di laut. Untungnya raja ini, sama raja, naga laut barat daya, dan utara nolak keras. Dewa Laut gak langsung dilantik. Kalau ada Dewa Laut lagi di samping kita, yang ngintip-ngintip kita, itu bakal bikin repot ayah. Anak pasti bakal jaga bawahannya. Oke. Kamu harus hati-hati ke depannya. Jangan kasih orang alasan. Diri sendiri. Kamu harus nurut sama keinginan ayah. Jangan bikin repot ayah. Jangan bikin repot diri sendiri. Enak. Tahu. Silakan. Apalagi yang bikin Tuan gak senang? Oke. Gak ada apa-apa. Ditemuin setelah jadi nelayan. Kenapa orang biasa suka punya banyak anak? Soalnya bisa punya beberapa pembantu. Siapa yang nyuruh Tuan tinggalin aja dan gak ngelakuin pemeriksaan? Mau mundur jadi nelayan? Kalau terus jadi pejabat? Cuma anak-anak perempuan keluarga kita. Mungkin berapa banyak gangguan sian. Kamu mau manjat tangga tinggi. Sekarang rasanya anak perempuan gak ada gunanya. Hei, kamu nyalahin aku lagi ya? Bukan seperti kamu tidak tahu kepribadianku. Aku tidak cocok untuk dunia birokrasi. Mari kita jalani hidup yang kita inginkan. Cari tempat yang tenang untuk hidup yang baik. Bagus sekali bukan? Sang Tuan sedang membicarakan istrinya. Bukankah kamu datang ke Pulau Meizho untuk menjadi nelayan perempuan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Sejak kamu menjadi nelayan perempuan, kamu harus memberiku beberapa anak laki-laki lagi. Goyangkan tungku untukku dan kemudi. Aku pikir begitu. Maka tidurlah. Tidur. Menteri tua bertemu dengan pangeran keempat. Jenderal Gui adalah veteran dari Istana Naga. Tegas dan heroik. Tidak ada yang bisa menandingi. Terima kasih pangeran keempat atas pujiannya. Nanti, saya harap Jenderal Kura-Kura akan membantu saya mengawasi Yang Mulia. Temperamen kakak kedua saya sangat pendendam. Benar-benar pendendam. Dan bawahannya tidak ada yang baik hati. Cendeling. Hahaha. Hei, lihat. Apa yang terjadi di sana? Lihat. Apa? Apakah kamu melihatnya? Kuil Guanyin di Pulau Meizhou. Bagaimana bisa memancarkan cahaya aneh? Mungkinkah Bodhisattva Guanyin ada di sini? Kalian berdua bodoh. Apa yang kalian lakukan di sini? Haha, Jenderal Kura-Kura. Kami sedang bermain. Hahaha, bermain. Bermain di sini. Jenderal ini sudah lama mengawasi kalian di sini. Apakah kalian sedang memata-matai dunia lagi? Tunggu, aku melapor ke Raja Naga. Hukum kalian. Jenderal Gui, kami tidak berani. Kami tidak berani. Kalian berdua ingat aku. Jika jenderal ini melihat kalian berdua berbuat jahat lagi, maka cakar jenderal ini. Si bocah masih tidak memberikan buku rahasia alam semesta padaku. Pangeran kedua, jangan sakiti aku. Saya kecil belum pernah melihat bayi itu. Karena pangeran ini bisa membebaskanmu. Aku bisa mengirimmu kembali ke penjara parit.
Pangeran kedua, maafkan aku. Aku tidak ingin kembali ke trench lagi. Itu sangat menyeramkan. Hidup lebih baik daripada mati. Aku bilang itu. Masih enak di penjara, ayo. Hei, tidak. Pangeran kedua. Aku benar-benar kalah kali ini. Buku rahasia itu memang diambil oleh saya kecil. Saya ingin berlatih tetapi Qian Kun Dava sangat sulit untuk dipraktikkan. Jika tidak sengaja berlatih dan menjadi gila, mungkin menghapus latihan 1000 tahun. Jatuh ke dalam situasi yang pasti? Apakah kamu pikir pangeran ini takut? Yang mulia. Saya kecil untuk Anda. Hahaha. Kamu bocah. Sembunyikan rahasia di sana. Begitu licik. Bisakah ada yang menemukannya? Hahaha. Turun. Saya kecil pensiun. Yang mulia. APA yang kamu panikan? Berita apa yang kamu dapatkan? Hei, yang mulia, saya kecil. Saya ingin melihat peri telanjang kaki. Mengapa kamu selalu berkeliaran di Pulau Meizhou yang hilang? Tiba-tiba saya melihat cahaya aneh muncul di kuil Guanyin. Hanya ingin mencari tahu. Tetapi dirusak oleh kura-kura tua kepercayaan dekat, yang mulia keempat. Kura-kura tua. Dengarkan aku. Hati-hati di masa depan. Hindari kura-kura tua itu. Tidak bisa lemah pada nelayan bodoh itu. Dan peri telanjang kaki. Pastikan untuk mengawasi saya. Yang mulia menteri tua telah bertemu dengan Adipatian. Saya baru saja keluar dari kediaman pangeran kedua. Adipatian ini menjengkelkan. Seratus tahun yang lalu. Dia mencuri buku rahasia Qian Kun Dava dan ditangkap oleh Yang Mulia Pangeran kelima. Kemudian dia mengatupkan giginya. Menolak mengakui pencurian itu. Dia dipenjara oleh ayahnya selama 500 tahun. Yang Mulia kedua, dari mana dia mendapatkan kekuatan supernatural menyelamatkannya? Itu dipercayakan kepada permaisuri Zhen. Pasti ada hubungannya dengan buku rahasia Qian